Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summas salatu wassalamu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatul uzma kepada kita yang hadir pada kesempatan yang mulia dan singkat ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan juga pada kajian kita malam Jumat, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Ini nampak. Saya letakkan tadi mic-nya, lupa, saya tak ingat. Itulah lupa. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkatan hadisnya hadis sahih. Kira-kira begini hadisnya, Bu. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Inna amruhu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarruhu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kira-kira maknanya begini, kata Rasulullah, sungguh menakjubkan kehidupan atau urusan orang-orang yang beriman. Kita inilah, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya segala urusan atau setiap urusan orang-orang mukmin itu mengandung kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada kehidupan orang-orang seperti orang-orang mukmin. Artinya apa? Tak ada kehidupan yang demikian kecuali hanya orang-orang mukmin. In asabathu sarru syakara, dan apabila orang-orang mukmin ini diberikan Allah kesenangan, dia bersabar, fakana khairallah, itu kebaikan baginya, mengandung pahala. Wa in asabathu dharra'u, dan apabila orang-orang mukmin ini diberikan Allah musibah atau ujian, sabara fakana khairallah, dia sabar, dia ikhlas, dan itu kebaikan baginya, mengandung pahala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini cerminan bagi kehidupan kita. Seorang ahli hukamah juga mengatakan, amrun mukmin, urusan orang-orang mukmin itu mulai daripada bangun tidur, ya kan, terbuka mata sampai tertutup mata, baina syukur wa sabar, kata para ahli hukamah, para ulama juga itu. Ahli hukamah itu adalah ulama. Urusan orang-orang beriman itu tidak terlepas dari dua hal, antara syukur, sabar. Ini sering saya sampaikan. Kadang kita nyokarang mengapakan istilahnya ini, apa boleh dibilang ya, merubah-rubahnya lah, ataupun menserong-serongkannya, ataupun melari-larikan ke yang lain. Kita diberikan Allah kesenangan, diberikan Allah
ekonomi yang cukup, rezeki yang cukup, ya, kita dapat kabar anak diterima pekerjaan, anak lulus, kemudian kita dapat kabar kesenangan salah seorang keluarga kita telah lahir, itu kesenangan dan kita bersyukur, kebaikan bagi kita. Kadang manusia ni dalam menghadapi persoalan kesenangan, diberikan Allah, diberikan rezeki, diberikan kabar gembira, diberikan informasi yang menyenangkan hatinya, menenangkan hatinya, tak pandai bersyukur. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin, bahkan setiap urusan orang-orang mukmin itu mengandung kebaikan. Kuncinya dua hal. Ketika Allah memberikan kita kesenangan, ketika Allah memberikan kita rezeki, kita bersyukur atas rezeki itu, kita bersyukur atas kesenangan yang kita dapatkan, fakana khairallah, maka kita dapat kebaikan dari itu, bahkan bisa ditambah Allah rezeki kita. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku tambah. Tapi kalau kamu tak pandai bersyukur atau kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Kemudian ibu-ibu yang mati Allah, apabila kita ni diuji, uji apa lah itu kira-kira? Banyaklah. Wala nabluwannakum bi syai'in, dalam surah Al-Baqarah, minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti menguji kamu, kata Allah, orang-orang beriman. Kerana orang beriman ni layak diuji. Sekolah aja ada ujian untuk naik kelas, untuk bisa naik tingkatan. Kalau di perkuliahan, kita pun pantas diuji. Kerana orang-orang beriman itu wajar diuji. Ada namanya ujian hidup, ada namanya ujian keimanan, macam-macam. Ketika kita mampu menghadapi ujian tersebut, maka kita akan membersamai Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bersabar, dan itu kebaikan dengan pada diri kita. Orang-orang yang bersabar itu, kata Rasul, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Wala takhafu wala tahzanu, kata Allah. Jangan kamu khawatir, jangan takut dengan kehidupan sekarang ini. Segalanya naik. Alladzina kuntum absyiru bil jannah, kabarkan mereka tentang balasan Allah berupa surga. Alladzina kuntum tu'adun, yang Allah peruntukkan bagi mereka-mereka yang istiqamah. Istiqamah dengan syukurnya, istiqamah dengan kesabarannya. Sekarang kita bersyukur ni sekarang mau tak tetap. Sekarang dapat sikit saja nikmat tu bukan main, luar biasanya kita bersyukur. Begitu juga ketika menghadapi musibah. Kadang ketika kita menghadapi musibah, tenang jiwa kita menghadapinya, sabar kita menyikapinya, tapi ada satu titik kita tidak bisa sabar. Padahal apapun musibah, apapun kabar yang tidak sedap kita dengar, kita pantas bersabar. Karena itu merupakan kebaikan kita dari Allah dan untuk Allah. Dan memang itulah urusan orang-orang mukmin itu. Tidak ada lagi yang digeser-geser. Tak ada cerita pening kepala, tidak ada cerita stres, suntuk menghadapi persoalan hidup. Entah ke mana lagi mengadu, sudah kehilangan suami. Ya, istilah kata orang lama, kalau meninggal suami putus tali tahajud. Kalau meninggal istri ibarat kapal tanpa kemudi. Tak ada, ya kan Bu? Orang tua saya duluan, orang tua laki-laki meninggal, tinggal mak. Mampunya dia menyekolahkan kami, mendidik kami dan hal sebagainya. Kuncinya adalah
kita hakul yakin dengan apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah, maka untuk menyikapi persoalan ini agar Allah mengistiqomahkan hati kita untuk senantiasa bersabar, agar Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang syakur, yang bersyukur, ya. Syukur apa itu? Syukur nikmah lah, terutama tahallus bin nikmah, bersyukur atas nikmat, kemudian bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, kemudian yang terpenting adalah bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu menambah ataupun meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada doa yang diajarkan Rasul, kalau abang pulpen boleh dicatat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ini hadis dari Rasulullah riwayat Imam Al-Bazar dan Burairah. Tingkatan hadisnya ini hadis hasan. Bu, level doa yang kita pinta kepada Allah sehari-hari itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Tentunya yang tertinggi doa yang bersumber dari Al-Quran, doa yang bersumber dari Al-Quran. Ya, contohnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan ditambah-tambah. Ada kau ditambah-tambah lagi. Apalagi doa dari Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak lagi doa dari Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Termasuklah dalam Al-Quran sekarang itu banyak doa bersumber dari Al-Quran. Termasuklah kalau ibu kemarin punya Quran Basrah, ada kan? Ada doa yang bersumber dari Al-Quran. Doa apa? Doa banyak. Doa supaya anak kita soleh soleha, supaya doa supaya keluarga tenang, suami juga baik, doa supaya mendapatkan keturunan, doa supaya rezeki lancar. Itu doa diajarkan Allah melalui Al-Quran. Ya, walaupun kadang doa itu ada sejarahnya melalui kisah dan Nabi, kisah Nabi dan Rasulullah. Yang kedua, ada doa yang atsar Nabi, bukan atsar, bekas Nabi. Ya, ada doa yang diajarkan Nabi, yang pernah dipakai Nabi, kita pakai, bagus. Kemudian yang ketiga, ada doa yang dikarang langsung oleh para ulama-ulama kita. Baik itu ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang yang mereka jago bahasa Arab nahwu sharaf. Ya, doa ini tidak tepat juga, Bu. Maka doa ini kita pakai. Walaupun kita tak pandai bahasa Arab, tidak doa bahasa Indonesia, doa yang ada itu diartikan di bahasa Indonesia kan. Contohnya lah doa kebaikan dunia dan akhirat. Tak hafal lah misalnya, payah banyak lah itu kata apa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kebaikan kami di atas dunia ini, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, dan berikan juga kehidupan kami di akhirat nanti penuh dengan kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Doa orang tua, ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa ibu bapakku dan peliharalah mereka sebagaimana mereka mengasuh aku sejak aku kecil. Jangan anda hati awak berdoa, ya Allah, ya Rabb, ini zaman sudah susah, ya Allah, jangan kau buat hamba ni susah. Ada pula doa apa?
Tak ada pun diajarkan Allah, diajarkan Rasul, diajarkan ulama. Ya Allah, kasih aku rezeki. Kalau tak kau kasih Allah, tegalah dirimu ya Allah. Mana doa gitu. Ya, maka doa itu bersumber dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah, waj'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku golongan hamba-hambamu yang bersyukur. Ini Al-Quran banyak bicara bersyukur, hadis banyak berbicara tentang bersyukur. Para ulama-ulama pun sekarang sering memberikan tausiahnya tentang bersyukur. Rupanya manusia ini payah bersyukur, payah bersyukur, ya kan? Makanya dalam surah Ar-Rahman 33 kali Allah menyebut fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai hamba-hambaku, wahai Taufik. Itu sampai 33 kali disebutkan Allah. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain tentang manusia yang tak pandai bersyukur di atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka wajarlah Allah memperingatkan kita. Yang saya katakan tadi dalam ayat Al-Quran dikatakan la in syakartum, jika kamu bersyukur ku tambah, jika kamu kufur niscaya ingatlah azabku sangat pedih. Dan memang urusan orang-orang mukmin ini tidak terlepas dari dua hal, bersyukur gitu. Walaupun sekarang persoalan kita ini sekarang ini agak ruwet, tapi sudah berapa lama kita hidup di atas dunia ini, sesekalinya kita sekarang diuji Allah dengan kesusahan, dengan ekonomi. Sisanya kita timbang-timbanglah, banyak susah dia banyak sonang. Kalau saya pula lebih banyak lagi sonangnya. Begitu kang diuji awak sikit saja dengan kekurangan terus, kita macam tak yakin Allah tu Tuhan kita. Kita macam tak yakin segala sesuatunya itu tak terlepas dari kekuasaan Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Ondak rajoki, ondak berapa rezeki kita yang dapat hari ini, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita selaku hamba tidak bisa menerimanya. Sekarang maunya kita menyalah-nyalahkan Allah. Ya Allah, udahlah hidup sulit beginilah rezeki kami ha. Payah suami dapat kerja ya Allah. Yang susah kalilah hidup. Ya. Jangankan kita hendak menyalahkan manusia, jangankan kita nak menyalahkan Allah, mengutuk sama manusia saja kita tak boleh, apalagi sama Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa ini agar kita menjadi hamba yang bersyukur, manusia yang bersyukur. Rasul itu segala dimensi, segala perihal dia bersyukur. Ya kan? Dalam kehidupannya dia bersyukur selalu. Tak pernah dia mengeluh dengan kehidupannya. Walaupun memang kita berbeda dengan Nabi, tapi kan Nabi mencontohkan kepada kita selaku umatnya uswatun hasanah. Nabi segala dimensi kehidupannya menjadi contoh hebat. Nabi sebagai Rasul hebat, Nabi sebagai sahabat hebat, Nabi sebagai suami hebat, Nabi sebagai Nabi di mata musuh-musuhnya juga hebat. Maka kita pun menurut kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Bahkan Rasulullah kalau bersyukur itu dipraktikkannya, dibuktikannya dengan banyak ibadah. Sedikit-sedikit Rasul itu salat, sedikit-sedikit Rasul itu salat. Dia lebih banyak memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah, kalau kita bersyukur pasti akur. Ya, suami, istri, anak-anak kita di rumah bersyukur. Seorang istri misalnya diberikan hasil
kerja, seorang suami begitu datang ke rumah, diberikanlah uang, koyang pebelanjuan di kepada istri. Istri mengucapkan alhamdulillah. Dek, inilah rezeki kita, dek. Alhamdulillah, bang. Allah masih sayang sama kita. Kita masih diberikan rezeki. Kalau inilah bang, kita syukuri bang. Niscaya Allah tambah. Ya, anak pun begitu juga. Ya, diberikan uang, diberikan rezeki, bersyukur, didoakan nyawa. Maka suami apa yang terjadi? Seorang ayah apa yang terjadi? Dia makin semangat dalam bekerja. Besok dia pun makin semangat dalam hatinya. Ku semangatkanlah balik aku ke hojo ni. Ku cari ke hojo tambahan. Kenapa? Karena tadi di rumah tangga ditengoknya istrinya sabar, syukur. Ya, walaupun berapa yang dibawa dari rumah. Anak pun ditengok tonang. Ya. Apa yang diberikan orang tuanya, anak tu ikhlas. Syukur, timbul, bertambah semangat, bertambah rezeki. Tapi sebaliknya, ketika seorang suami baru pulang dari pekerjaan capek, mendapatkan hasil pekerjaan, disetor kepada istri, inilah yang ada dia. Taunya adik segalanya mahal, segalanya naik. Apa kata istri? Macam mana ya abang? Abang tahunya ini semenjak BBM naik, segalanya naik. Kalau apa saja nan turun gitu. Bagaimana perasaan suami? Di samping dia tersinggung, dia pun poning. Bah, kau dalam bagi dia lah aku suka hojo. Habis usuh rumah tangga, tidak ada akur. Ya. Jangan bersyukur, akur. Kalau kita pandai bersyukur, pasti ya kita akan akur dalam hidup. Tapi kalau tak ada bersyukur, habis deh. Ya, istri tak ada bersyukurnya, suami tak ada bersyukurnya, anak tak ada bersyukurnya, habis, tinggallah kehancurannya. Karena persoalan perceraian itu saya tanya kawan saya itu juga. Tak siap istrinya dengan ekonomi suami, kan begitu. Padahal dulu taunya dia nak begitu-gitu saya pendapatan suaminya. Kita ni pun anggota tubuh ini disuruh Allah Ta'ala bersyukur, bu. Ya, mata disuruh bersyukur, telinga disuruh bersyukur. Bahkan ada seorang ulama selesai solat, dia mengistighfarkan anggota tubuhnya. Ya, termasuk bersyukur dengan anggota tubuh yang sehat. Diistighfarkannya matanya, diistighfarkannya kepalanya, diistighfarkannya kedua kakinya. Mana tahu ada yang terlihat, terjamah, terdengar, salah langkah, salah ucap dan lain sebagainya. Makanya penyakit yang hendak dihilangkan dalam rangka menghancurkan ataupun menghilangkan rasa bersyukur kita, apa yang sekarang disampaikan oleh guru-guru kita, ada nama istilah sekarang, penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah penyakit kita. Pantang sikit menengok jiran kita punya kelebihan, padahal kita tahu memang itulah rezeki yang diperolehnya. Kita pun berpikir yang macam-macam. Ikut istilah orang sekarang, jiran awak masuk kipas angin, awak nang kedinginan. Jiran awak masuk kulkas atau AC, awak yang kipas angin, awak yang kepanasan. Jiran masuk kulkas AC, awak nang kedinginan. Assalamualaikum. Lagi mengisi bentar ya. Bentar ya, lagi. Apa yang salah? Masih Isma yang buatnya itu. Begitu ya dibuat semuanya. Aku tengok si news gitu. Ya. Kapan terakhir besok? Ya coba lihat ni. Ya tunggulah. Bisa itu juga apanya kan, kwitansinya, apa materinya. Masih ada dokter mulia di kantor. Ya. Okey ya. Assalamualaikum. Ya. Ada pula kesalahan data saya buat. Suruh ke kantor.
Lagi Bu ya? Sudah Kang. Pak tadi dah tanya dia elok. Oh, tak ada lagi masalah. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan kita waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan pula aku golongan hamba-hambamu yang bersabar. Pas dengan situasi saat dan sekarang ini. Baru lagi kemarin kita bulan Ramadan, bulan puasa diuji dengan melambungnya harga minyak makan. Tapi alhamdulillah kita tenang, ya, kita bersabar, tak ada masalah. Tetap nyawa berbuka, tetap nyawa sahur. Walaupun bilang waktu, ya, naik minyak, merobus kamu, macam mana lah merobus, ya. Naik cabai, tanam cabai, kata kan. Nah, disuruh kita bersabar, maka doa ini diperbanyak menghadapi situasi dan kondisi saat sekarang ini. Waj'alni sabura, ya Allah jadikan kami daripada hambamu yang bersabar. Tahunya kita Bu, persoalan sekarang ini ekonomi BBM, memang segala apapun pemerintahnya pasti menaikkan. Dan pada Ibu pikir yang tega oleh pemerintahnya. Di zaman Mega pun Bu Mega dulu naik, SBY naik. Di zaman Pak Soeharto pun naik, Habibie pun naik. Siapa lagi wali kota kita? Wali kota, presiden kita. Naik. Cuma sekarang persoalan naiknya ni tak apalah banyak-banyak. Ini agak mencuri. 30%. SBY bahkan pernah lagi naik, diturunkannya balik. Karena ditengoknya persoalan umat, bukan ditengoknya didoakan cakap menterinya. Apa kita pusing? Jangan pala stres aku ni Ustaz. Yang Ustaz lah sekarang kuncinya BBM-nya, betul itu. Saya tadi di muka Masjid Raya ada membolo sikit. Segalanya naik bahan Pak. Kenapa? Pengangkutan naik. Kena ikan diangkut pakai minyak, naik becaknya jalan pakai minyak. Cabai diangkat dari bawah stagi, naik pick-upnya diisi minyak. Naiklah. Sembako naik. Stres tidak. Dan pada kita stres. Tak berakhir dunia ni doh, tak berakhir. Karena Allah mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita, apa yang terjadi saat sekarang ini udah ada. Ya. Udah pernah ada. Persoalan naik minyak ini sudah berapa kali ni. Sekarang kita hasuk tak lalu gini doh. Insyaallah jalanilah. Karena Allah mengunci kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Ya. Diusahakan sampai ditambah jam kerja. Mohon maaf. Kalau ada yang di sini suaminya tu sudah yang petrol, diusahakannya. Kena naik minyak, biasanya dia mana sampai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Begitu tadi, supaya mengadukan yang tak ada. Tak juga dah. Di Kojak pun yang sampai malam belum tentu ada sewa. Sekarang di Tanding Balai ni banyak kereta dia tengok. Dan belum tentu karang setimpal. Dicari karang sampai kepala jadi kaki jadi kepala. Sakit pula, berubat ke menteri, sekian pula. Jadi usaha main terus. Apa satu lagi, pinta main terus. Usaha ikhtiar tu perlu, tapi tawakal juga perlu. Kalau sudah ada ikhtiar usaha, serahkan kepada Allah. Fal yatawakkal 'ala Allah. Ya Allah ya Rabb, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Ku serahkan kepadamu ya Allah rezekiku. Jangan gaduh. Ya, kita semua sudah diatur rezeki. Jangan sampai gara-gara naik BBM ni hilang segala sesuatunya dalam diri kita ni, termasuklah rasa iman kita pun menipis. Kita menganggap Allah sudah tak peduli sama kita. Sekarang maunya kita ni kan mengkritik Allah Ta'ala dalam kehidupan ini gara persoalan ekonomi. Itu jugalah. Padahal kita ni diuji. Pasti segala sesuatu ini diuji. Kita ni diuji.
supaya naik pangkat. Ya, supaya kita ni naik tingkatan level orang-orang yang lolos dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita bersyukur. Ini pun anggota tubuh ni kalau tak bersyukur putus. Rambut sama alis, ini bersyukur mereka, tak protes. Topatlah alis diprotes sama rambut. Oi rambut, oi alis, tak panjang-panjang apa kau, bulu kau, mengamuk alis, stres alis, mengadu sama Allah. Ya Allah, ubah dulu posisi kami, buat aku dulu panjang, rambut tak panjang-panjang. Hajab ibu, hajab kita. Rambut pun begitu juga. Mau tak laku tukang pangkas, dipangkah rambut manusia tak tumbuh-tumbuh. Maka mereka bersyukur, alis bersyukur dengan kondisi dia, rambut bersyukur, kita pun semuanya bersyukur. Hidung pun begitu juga. Lubang hidung dan lubang telinga saling bersyukur, tak protes. Topat mereka minta roker protes, basi eje-ejean, basi dongki-dongkian. Makanya kalau kita bersyukur akur, kalau kita bersyukur akur, maka yang tak akan timbul sifat basi dongki-dongkian, iri hati. Tapi kalau kita tak pandai bersyukur, pasti tidak akur. Jangankan jiran, kita pun dalam rumah tangga mau basi dongki-dongkian. Anak awak ni pun mau basi dongki-dongkian. Ya, antara si kakak sama si adik. Pastikan itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengajarkan kita, waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan pula lah aku golonganmu yang bersabar. Apapun persoalan hidup yang sekarang ini, kuserahkan semua kepada Allah. Ikhtiar jalan terus. Kemudian yang ketiga, Bu, Rasul juga mengajarkan doa kepada kita. Waj'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang kecil dalam pandangan. Kita ni, Bu, maunya sekarang kalau ada kelebihan sama kita, kelebihan apapun itu, entah pangkat, kelebihan harta, kelebihan fisik, kelebihan materi, mau sekarang timbul sifat takabur kita, mau sekarang timbul sifat ujub kita, menganggap orang lain kecil di hadapan kita, mau ya. Iblis itu ratusan tahun taat, menjadi pemegang amanah di surga, bahkan pernah memegang kunci surga, pernah mengimami solatnya malaikat Allah. Tetapi gara satu persoalan, ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk tunduk kepada Adam, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Allah juga memerintahkan, wa idh qala lil rabbuka lil malaikati isjudu li Adam apa sajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan